Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Oke teman, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman maupun pemirsa semuanya. Di sini saya ada sebuah aki dengan kapasitas 12 volt 3 Ah, dan untuk pengisian normalnya ini 0,3 ampere 5-10 jam, dan pengisian cepatnya ini sekitar 3 ampere 30 menit. Oke teman, dan di sini saya akan coba melakukan beberapa tahap dalam video ini tentang bagaimana proses dari sebuah penanganan terhadap aki kering seperti ini, aki bebas perawatan. Oke, saya siapkan sebuah volt digital. Saya akan melihat untuk lebih mudahnya voltase dari aki ini saat dilakukan tahap pengisian. Oke, untuk voltasenya di sini sekitaran 12,3 volt. Dan di sini saya gunakan sebuah alat cas BRT IMEC ini. Saya akan melakukan pengecasan. Saya on-kan alat casnya. On-kan. Di sini sudah saya nyalakan. Untuk voltase akinya 12,4. Ya, sama 12,4. Oke, sudah melakukan pengetesan beban sekitaran 3,5 Ah, 3,5 ampere, dan voltase aki di 11 volt saat dilakukan tes beban 3,5 ampere. Dan di sini untuk kapasitas dari kekuatan akinya 83%. Oke, sedang dilakukan pengecasan. Untuk voltase aki di sini 13 volt, terus naik ke 90%. 92%. 14,35 volt. Ini prosesnya ke 97%, 98% untuk proses pengisian akinya. Oke teman, di sini sudah 90%, 99% atau sudah 100% aki ini sudah mencapai voltase pada sistem pengisian aki kering. Oke, sini terlihat 99%. Ini untuk tahap yang pertama dari proses pengisian di cas aki BRT IMEC, karena di sini ada dua tahap proses pengisian dari sebuah aki kering. Saya akan coba lagi untuk melakukan proses pengecasan. Ini dia mengejar voltase lagi. Oke, sekarang 13 volt. Oke, ini setelah dicas beberapa menit, cuman 1 menit sudah 12,8 volt. Dilakukan pengetesan beban. Oke, pengetesan beban di 11,2.
melakukan pengecasan lagi. Ini 83%. Teman, di sini ada tombol booster, bisa tekan dulu. Oke, sudah nyala. Ini untuk tahap kedua, dimana untuk prosesnya akan lebih tinggi lagi untuk voltase pengisiannya. Bisa coba dulu tekan, ini ada perbedaan. Oke, seperti ini. Dan untuk proses ini sekarang 90%. Maaf, ini kameranya goyang-goyang, bos. Oke, sekarang saya akan coba lihat voltase AC-nya. Oke, di sini 15,4 untuk proses pengisiannya. Untuk proses boosternya di tahap kedua 15,6, hampir mencapai 98% pada proses booster, dan di sini sudah 99% untuk proses pengisian tahap kedua di 15,5 volt, 15,7. Oke, saya off-kan dulu. Oke, dan di sini saya ada sebuah kiprok motor yang sudah saya tidak gunakan. Saya akan coba untuk menggambar rangkaian ini menggunakan kiprok motor yang hasilnya akan sama seperti pada sebuah sistem pengecasan dari cas aki BHD. Oke, menggunakan kiprok motor, outputnya ini bisa 14,5 volt dan 15,5 volt. Dan ini sudah saya siapkan, saya akan gambar rangkaian di cas menggunakan kiprok motor. Oke, saya akan coba beberapa bagian dari kiprok ini. Ini kiprok punyanya motor Yamaha maupun Beat, maupun Suzuki karburator. Ini memakai yang warna hijau. Ini pinnya sama. Jika teman-teman mempunyai kiprok seperti ini atau sistem regulator pada pengisian motor, dimana untuk yang warna putih ini jalur ke spool pengisian. Oke, dan di sini yang warna hitam ini ke ground atau bodi motor, dan yang warna merah ini ke aki. Oke, dan saya akan coba untuk menggambar rangkaiannya. Untuk yang pertama, saya akan menggambar dari bagian PLN-nya, cek PLN. PLN, kemudian kabel input PLN, kemudian trafo 3 sampai 5 ampere, trafo, dan di sini CT. Untuk outputnya 18, yang CT ini ke negatif. Oke, yang 18 di sini ada dua diode 6 ampere. Ini ke positif. Positif ini. Dan di jalur kiproknya sini yang warna putih, saya gambar di sini untuk jalur kiproknya yang warna
hijau. Bagian kanan atas ini ke input, ke trafo, ke sini, saya gambar ke sini. Dan yang warna kanan atas, kanan atas ini ke bodi motor atau ke negatif, atau ke CT sini. Oke, ke CT, ke negatif aki, saya hubungkan ke sini untuk lebih memudahkan saat dirangkai. Seperti ini. Dan di bagian kanan bawah ini adalah bagian ke aki atau positif. Oke, ke aki positif. Di sini saya kasih fuse atau sekring 10 ampere, kemudian ke plus aki. Oke, aki 12 volt. Dan di bagian negatif dari aki, negatif sini, ini ke CT, negatif aki. Dan untuk pengisian ini karena memakai kiprok motor yang orisinil, dan di sini saya manfaatkan dari jalur input pengisian yang dari spool pengisian ke jalur positif aki. Jadi di sini saya tidak menggunakan jalur ke lampu. Oke, jika teman-teman mempunyai kiprok seperti ini dan jalur lampunya ini mengalami masalah atau lampu motornya yang bagian depan ini sering putus, bisa memanfaatkan dari kiprok ini, kiprok bawaan motor, dimana saat digunakan ini output dari plus atau jalur ke aki ini 14,5 volt 14,5 volt untuk standarnya. Standar standarnya 14,5 volt. Dan untuk sistem pengisian, di sini karena sebelumnya ada dua output sistem pengisian di 14,5 volt dan 15,5 volt. Dan untuk menaikkan dari output kiprok yang bawaan motor yang ori, supaya nanti di plus akinya ini menjadi 15,5 volt, ini saya kasih tambahan diode di jalur negatif dari kiprok ini. Seperti ini saya tambahkan ke jalur negatif sini. Untuk rangkaiannya di sini saya tambahkan saklar. Saklar seperti ini, saklar on off. Saklar on off, di sini on kemudian off. Dan di bagian sini saya tambahkan dua buah diode di bagian sini. Ini kita putus, kita tambah diode. Di jalur sini kita putus kabelnya, jalur sini sampai sini ini kita putus, kita tambah dua buah diode 6 ampere. Untuk stripnya yang putih menghadap ke bagian negatif, dan di sini saya tambahkan kabel saklar lagi yang dari negatif kiprok
ke saklar on off nya tadi. Oke, ke sini. Jadi ini untuk rangkaiannya, dan saat digunakan cas ini, oke, saat keadaan di sistem trafonya ini mengeluarkan voltase dari 18, saat dijumlah di sini outputnya menjadi 22 volt. Oke, kemudian masuk ke bagian input yang kabel warna putih dari kiprok ini. Kemudian setelah itu jika kita hubungkan negatif dari kiproknya, oke, langsung ke sini, oke, melalui kabel di sini saklar yang tadi langsung kita on kan, kita gabungkan seperti ini, dari negatif langsung ke CT. Ini outputnya 14,5 volt. Oke, ini untuk tahap pertama. Dan jika kita off kan atau kita putus jalurnya di sini, oke, jalurnya di sini kita off kan atau tidak kita hubungkan, jadi arus dari negatif kiprok, oke, ini melalui diode, 2 buah diode, karena ini untuk setiap diode menaikkan 0,5 volt, jadi saya tambahkan 2 buah diode menjadi 1 volt. Oke, 2 buah diode ini 1 volt. Ini saat diaktifkan dari trafonya, di sini 22 volt, kemudian masuk ke input sini. Oke, kemudian dari negatif kiprok melalui 2 buah diode ini langsung ke CT. Ini menghasilkan output 14,5 volt tambah 1 volt sama dengan 15,5 volt. Ini tahap kedua atau tahap booster. Oke, untuk sistem pengecasan atau pengisian pada AGBRT IMEC. Oke teman, dan untuk rangkaiannya yang trafonya di sini saya akan coba melihat pada trafo yang menggunakan 5 ampere. Oke, untuk trafonya saya gunakan 3-5 ampere. Ini CT yang ke negatif, dan ini output yang 18 volt, saya kasih diode 6 ampere. Dan di bagian sini yang negatif ini saya kasih saklar on off. Oke, pada bagian negatifnya sini, jika melalui dua buah diode ini outputnya menjadi 15,5 volt, jika langsung melewati saklarnya sini menjadi 14,5 volt. Dan untuk inputnya di sini sama, yang warna putih ini ke bagian kiprok yang warna putih tadi. Oke, dan yang warna hitam ini ke CT, dan yang warna merah ke aki. Oke, dan di sini saya akan mencoba sebuah rangkaian. Oke teman, dan di sini saya mencoba sebuah rangkaian dari sebuah kiprok motor yang ori bawaan dari kan, outputnya 14,5 volt. Tapi di sini saya akan mencoba sebuah rangkaian di trafo CT ini menggunakan SCR. Ini kayaknya seperti ini, sama dengan yang ada pada kiprok motor ini. Saya gunakan BT151, dan di sini ada beberapa rangkaian. Oke, di sini saya tambahkan ke jalur tengahnya sini SCR-nya ini, katoda, anoda, dan gate. Dan di bagian input yang dari trafo atau dari diodenya ini saya taruh di tengah. Kemudian saya kasih resistor 2,2K
Oke, kemudian ke tengah ini ada positif, ya dioda kecil yang strip putih ini menghadap ke negatif, saya kasih diode zener. Dan di sini yang ke gate dari tengah sini, dari resistor ini ke gate ini saya kasih sama diode 1 ampere, stripnya menghadap ke gate. Oke teman, dan di selanjutnya di bagian gate ini saya kasih resistor 10K, ini terhubung dari gate ke katoda atau bagian positif aki outputnya. Dan di sini untuk hasilnya ini karena mungkin stoknya atau saya gunakan mungkin bukan diode zener, jadi outputnya ini belum stabil. Saya akan mencoba untuk menyalakan alat casnya, saya hubungkan ke PLN seperti ini untuk hasilnya. Saya akan coba memakai aki tadi dan saya akan coba hubungkan di sini 11,6 volt mengikuti voltase aki. Lima 15,5 volt terus naik 16 volt, dan saya akan coba hubungkan diode zener yang sini. Karena di sini otomatisnya pembatas voltase supaya nanti saat diode zenernya ini terhubung ke negatif, ini voltase akinya menjadi turun. Ini mungkin saya mencari karena tulisan di bagian sini dari komponennya ini sangat kecil sekali, jadi mungkin saya carinya nomornya keliru atau ini bukan diode zener, mungkin diode 1N4148. Jadi di sini saya akan coba untuk hubungkan langsung bagian yang di strip hitam ini ke negatifnya sini. Bagaimana untuk hasilnya? Voltasenya langsung turun jika saya hubungkan langsung seperti ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Salam otomotif, dan untuk rangkaiannya seperti ini. Katoda, anoda, dan gate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.